Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pauja Putri Lestari dari kelas manajemen 2C Universitas Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah manajemen keuangan bab perencanaan keuangan. Apa itu perencanaan keuangan? Perencanaan keuangan merupakan aspek penting dari operasi dan sumber penghasilan perusahaan karena memberikan petunjuk yang mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengontrol kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuan. Ada dua aspek penting dalam proses perencanaan keuangan. Yang pertama, perencanaan uang tunai meliputi persiapan dari penyusunan budget kas perusahaan, dan yang kedua, perencanaan laba. Perencanaan laba perusahaan yang dibuat dalam bentuk laporan keuangan pro forma. Kedua hal tersebut tidak hanya berguna bagi perencanaan keuangan intern, tetapi juga dibutuhkan bagi pemberi pinjaman baik sekarang maupun yang akan datang. Perencanaan laba berpusat pada pembuatan laporan pro forma. Laporan pro forma merupakan proyeksi laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi suatu perusahaan. Ada dua input yang diperlukan untuk menyusun laporan pro forma dengan menggunakan pendekatan yang sederhana, yaitu pertama, laporan keuangan untuk tahun sebelumnya, dan yang kedua, ramalan penjualan tahun yang akan datang. Perencanaan keuangan berhubungan dengan masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Kepala bagian finansial harus selalu mengadakan forecasting atau peramalan terhadap masa yang akan datang tersebut dengan tepat, yang meliputi perencanaan finansial jangka panjang atau long range financial planning dan perencanaan jangka pendek atau short range financial planning. Salah satu keuntungan yang diperoleh dari adanya perencanaan keuangan adalah dihindarkannya pemborosan-pemborosan yang diakibatkan oleh adanya aktivitas yang sangat kompleks. Langkah-langkah perencanaan keuangan. Yang pertama, merumuskan atau formulasi. Merumuskan formulasi terhadap tujuan jangka panjang dapat berupa tujuan untuk dapat tumbuh menjadi perusahaan yang bertingkat nasional atau internasional. Yang kedua, formulasi dari politik keuangan perusahaan. Formulasi ini akan menjadi pedoman bagi segala kegiatan bisnisnya, dan dalam hal perencanaan keuangan ini sangat diperlukan. Oleh karena dalam hal ini sangat diperlukan adanya forecasting guna memperkirakan perubahan-perubahan terhadap faktor-faktor yang terdapat dalam formulasi rencana keuangan dari bisnis itu. Ketiga, pembentukan prosedur. Dimaksud untuk menciptakan koordinasi yang baik dari setiap aktivitas yang saling berhubungan, sehingga tidak terjadi bertabrakan saling lempar tanggung jawab. Dan yang terakhir, mengusahakan adanya fleksibilitas. Keadaan ekonomi saat ini berada dalam keadaan dinamis dan selalu meningkat. Oleh karena itu, manajemen harus selalu mempersiapkan adanya fleksibilitas atau keluasan di dalam rencana-rencana, terutama dalam rencana jangka pendeknya. Proses perencanaan keuangan. Proses perencanaan keuangan dimulai dengan yang pertama, ramalan penjualan. Ramalan penjualan dapat dibuat dengan mencoba mengukur volume penjualan di masa yang akan datang. Pengukuran tersebut dapat dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Pengukuran secara kualitatif biasanya menggunakan metode statistik dan matematik, sedangkan pengukuran secara kualitatif biasanya menggunakan judgement atau pendapatan. Yang kedua, peramalan laporan keuangan. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, meramalkan laporan laba rugi. Laporan laba rugi untuk tahun mendatang diramalkan untuk mendapatkan suatu estimasi atas laba yang dilaporkan dan jumlah laba yang ditahan yang akan dihasilkan perusahaan selama tahun tersebut. Hal ini memerlukan asumsi-asumsi tentang risiko biaya operasi, tarif pajak, beban bunga, dan rasio pembayaran dividen. Yang kedua, meramalkan neraca. Jika penjualan dinaikkan, maka aktivitasnya harus tumbuh. Karena perusahaan beroperasi pada kapasitas yang penuh, maka setiap pos aktivitas harus ditambah jika ingin penjualan yang lebih tinggi untuk dicapai. Lebih banyak kas yang dibutuhkan untuk transaksi, penjualan yang lebih tinggi akan menyebabkan piutang yang lebih besar. Persediaan tambahan harus disimpan dan pabrik serta peralatan baru harus ditambah.
Yang ketiga, mendapatkan dan tambahan yang diperlukan. Dana tambahan yang diperlukan adalah dana yang harus diperoleh perusahaan secara eksternal melalui pinjaman atau dengan menjual saham biasa atau preferen baru. Yang ketiga, bentuk perencanaan keuangan. Bentuk-bentuk rencana keuangan dapat secara lengkap diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, neraca. Neraca merupakan suatu daftar aktiva, kewajiban, dan modal pemilik perusahaan pada tanggal tertentu yang biasanya pada tanggal terakhir suatu bulan atau tahun. Jadi, tujuan neraca adalah untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Biasanya pada waktu buku-buku ditutup dan ditentukan sisanya pada suatu akhir tahun fiskal atau tahun kalender, sehingga neraca sering disebut balance sheet. Kedua, laporan laba rugi. Perhitungan laba rugi adalah laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Pentingnya perhitungan laba rugi karena beberapa alasan. Alasan utamanya adalah bahwa laporan yang membantu mereka dalam meramalkan jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari arus kas masa depan. Yang ketiga, peramalan penjualan. Peramalan atau forecasting penjualan merupakan alat bantu yang penting dalam perencanaan yang efektif dan efisien, khususnya dalam bidang ekonomi. Peramalan mempunyai peranan langsung pada peristiwa eksternal yang pada umumnya berada di luar kendali manajemen. Yang keempat, metode peramalan keuangan. Model yang dapat digunakan dalam peramalan keuangan yaitu meliputi yang pertama, metode rasio konstan. Metode rasio konstan merupakan suatu metode untuk meramalkan laporan keuangan dan kebutuhan keuangan di masa mendatang. Dengan asumsi-asumsi rasio-rasio keuangan tertentu akan tetap konstan. Yang kedua, metode regresi linier. Metode ini mencari hubungan regresi dari variabel dependen atau semua pos aktiva dan pasiva yang terkait dengan penjualan dengan variabel independen atau tingkat penjualan dan menyatakan hubungan tersebut dalam persamaan regresi. Regresi adalah suatu model matematis yang dapat digunakan untuk mengetahui pola hubungan antara dua variabel atau lebih. Tujuan utama analisis regresi adalah untuk membuat ramalan nilai suatu variabel atau variabel dependen jika nilai variabel lainnya atau variabel independen sudah ditentukan. Untuk meramalkan nilai suatu variabel dependen, bila variabel independen diketahui, digunakan persamaan garis regresi dengan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX dengan keterangan Y adalah variabel dependen, A adalah intercept atau titik potong kurva terhadap sumbu Y, B adalah kemiringan kurva linier, X adalah variabel independen. Berdasarkan persamaan di atas dapat digunakan untuk menaksir nilai Y jika nilai A, B, dan X diketahui. Nilai A merupakan nilai Y yang dipotong oleh kurva linier pada sumbu vertikal Y, atau A adalah nilai Y bila X sama dengan 0. Nilai B adalah kemiringan kurva linier yang menunjukkan besarnya perubahan nilai Y sebagai akibat perubahan setiap unit nilai X. Besarnya nilai A dan B konstan sepanjang kurva linier. Persamaan regresi digunakan untuk meramal nilai pos-pos tersebut untuk masa yang akan datang. Dari sini dapat disusun neraca proforma untuk tahun yang akan datang dengan mengurangkan total kewajiban dari total aktiva dan neraca proforma ini. Kebutuhan tambahan dana untuk tahun yang akan datang dapat ditentukan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.